Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan sedikit membedah buku yang berjudul Gerakan Dakwah Persatuan Islam, atau yang sering kita dengar yaitu PERSIS ya. PERSIS itu singkatan dari Persatuan Islam. Dan buku ini ditulis oleh Dadan Wildan, M. Taufik Rahman, Badri Khairuman, Latif Awaluddin. Diterbitkan tahun 2015. Jadi buku ini itu awalnya di bab pertama sampai bab kedua itu masih menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi awal mulanya dari kerajaan-kerajaan, terus berkembang masuk Islam ke Samudra Pasai, yaitu di Aceh ya, Aceh atau Pulau Sumatera paling ujung. Di situ sudah mulai ada peradaban Islam, dan akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu bernama Samudra Pasai. Awal mulanya dikisahkan di sini itu kenapa bisa Islam masuk ke Indonesia itu karena satu perdagangan ya. Karena perdagangan saat itu Indonesia menjadi salah satu tempat singgah dan juga tempat jual beli internasional. Jadi banyak pedagang India dan Arab yang masuk ke Indonesia, bukan hanya berdagang tapi mereka juga berdakwah. Alhamdulillah, Islam masuk ke Indonesia dengan mudah ya. Tidak banyak orang yang menentang adanya Islam. Dan akhirnya Islam berkembang. Di penjelasannya itu Islam berkembang sampai muncullah kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya. Dan ketika itulah mulai datangnya para penjajah. Penjajah datang, dan akhirnya ada politik di dalam penjajah itu yang kalau dibilang tuh kristenisasi ya. Jadi kayak agama itu dibawa untuk berpolitik. Dan disitulah mulai adanya perseteruan antara Islam dan agama yang lain. Dan juga PERSIS ini dibentuk ya, sebelumnya memang ada Muhammadiyah dan beberapa pergerakan-pergerakan Islam di Indonesia. Dan salah satunya ini PERSIS, Persatuan Islam. Dulunya PERSIS ini dibentuk oleh dua orang di Bandung. Beliau ini membentuk PERSIS awalnya bukan sebagai keresahan mereka terhadap politik dan lain-lain, cuma kesadaran kaum muslimin itu sendiri terhadap apa yang menurutnya tidak baik. Jadi dibentuk PERSIS ini untuk memperbaiki keadaan Islam di Indonesia, tapi dibentuknya bukan karena permasalahan politik dan lain-lain, cuman hanya keinginan siapa yang mau untuk berkembang dan lain-lainnya. Dan PERSIS ini didirikan pertama kali itu tanggal 12 September tahun 1923 di Kota Bandung. Umat Islam pada umumnya masih terbelenggu oleh fatwa-fatwa yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka hanyut dalam urusan praktik campur antara unsur Islam dan unsur pra-Islam. Jadi masuk ke Islam ke Indonesia ini masih campur aduk, karena para pendakwah ini biar bisa diterima dengan baik di Indonesia ini, yaitu mencampurkan cara dakwahnya sesuai dengan adat istiadat. Mereka hanyut dalam urusan praktik campur unsur Islam dan pra-Islam. PERSIS berdiri secara resmi telah terdengar semboyan dan suara yang menyerukan agar umat Islam kembali kepada tuntunan Al-Quran dan hadis As-Sunnah ya. Akan tetapi seruan-seruan itu tidak diketahui dengan memberantaskan bid'ah, taklid dan syirik secara tegas dalam praktik kehidupan keseharian. Malahan ada kelompok yang bersemboyan Al-Quran dan As-Sunnah
beranggapan bahwa perjuangan dan pemberantasan bid'ah, taklid syirik, kufarat, dan tahayul itu hanya akan memecah belah persatuan di dalam umat Islam. Persis tidak sependapat dengan golongan yang seperti itu, sebab Persis malah berpendapat bahwa selama kaum muslimin belum kembali kepada tampilannya atau persatuan Islam dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia 39 Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu pula kaum muslimin tidak akan dapat menyusun persatuan yang hakiki. Pembinaan kekuatan dan pembangunan kekuasaan, pandangan, keyakinan, dan perjuangan Persis berpangkal pada sebuah keyakinan akidah bahwa tauhid tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa membasmi syirik, sunnah tidak mungkin kehidupan tanpa memberantas bid'ah, dan ruhul i'tiqad tidak mungkin dapat dihidupkan tanpa memberantas taklid, pandangan, dan keyakinan Persis. Yang demikian itu telah membentuk watak dan moral perjuangan Persis sejak awal. Kelebihan dari buku ini adalah betapa luar biasanya organisasi Islam Persis, ya. Jadi buku ini sangat memotivasi kita untuk berjuang untuk Islam yang kafah atau Islam yang menyeluruh, ya. Selain menyeluruh juga berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa seperti itu? Jadi yang saya rasakan setelah membaca buku ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan lain-lain itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang lain di luar dari jangkauan itu. Makanya ada setelah Rasul itu ada ulama, ada tabi'in, dan lain-lain itu pengganti Rasul. Mereka yang menetapkan sebuah aturan, fikih, dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk menjelaskan tentang buku dari Persatuan Islam, ya, atau Persis di Indonesia. Syukron, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.